Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah kesehatan lingkungan dengan judul Daur Ulang Limbah. Kali ini kami membuat lampu tidur dari botol bekas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Dimulai dari saya sendiri, Putri Dahayu, kemudian ada rekan saya Fatia, Rahmi Witri, Sonia Apriyunita, dan Muhammad Iqbal Maulana. Langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal Maulana. Akhir-akhir ini, limbah plastik bekas botol minuman di sekitar kita semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah sampah menyebabkan dampak yang cukup buruk kepada lingkungan. Sampah dalam bentuk plastik cukup susah untuk diuraikan. Penelitian menyebutkan bahwa sampah plastik akan terurai dalam jangka waktu 50 juta tahun. Bayangkan, apabila hal ini tidak ditangani, maka bumi akan menjadi tempat tinggal yang terbentuk dari sampah dan barang tidak berguna. Berdasarkan hal yang telah terurai sebelumnya, sudah seharusnya ada sesuatu cara untuk mengolah atau memanfaatkan limbah plastik bekas ini. Dalam pengolahannya, kita dapat memikirkan aspek ekonomisnya pula agar kita terpicu untuk terus mendaur ulang limbah botol plastik bekas untuk menyelamatkan eksistensi kebersihan bumi tercinta ini. Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya, maka bertambah pula buangan atau limbah yang dihasilkan. Limbah atau buangan yang ditimbulkan dari aktivitas atau konsumsi masyarakat sering disebut dengan limbah domestik atau limbah sampah. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu, aktivitas industri yang kian meningkat tidak terlepas dari isu lingkungan. Industri selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah. Dan limbah industri ini dibuang langsung ke lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan kami untuk melakukan pembuatan produk ini yaitu untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah plastik. Seperti yang kita lihat pada saat ini, sampah mungkin menjadi masalah untuk kita gitu, terutama yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Di sana mungkin pemerintah tidak sanggup lagi untuk menampung banyaknya sampah yang dihasilkan. Maka daripada itu, kami mencoba untuk membuat olahan ataupun membuatkan sampah plastik itu menjadi sebuah barang kerajinan yang indah dan juga bisa berguna bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari pengelolaan limbah botol plastik. Nah, untuk yang pertama itu kami ambil yaitu mencegah pencemaran lingkungan gitu. Nah, dengan adanya kita mengelola botol plastik ini, itu setidaknya bisa mengurangi dari pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu mengurangi limbah gitu. Yang biasanya limbah itu kita buang ataupun langsung saja kita letakkan pada tempat sampah, namun sekarang kita bisa untuk menggunakannya kembali ataupun menjadikan suatu barang yang bisa digunakan kembali. Nah, untuk selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, apabila kita telah mengelola sampah botol plastik itu kembali, maka kita setidaknya itu tidak melihat sampah plastik di mana-mana lagi seperti tepi jalan gitu. Karena apa? Karena kita sudah mengelolanya kembali dan juga banyak manfaatnya bagi warga gitu. Nah, untuk selanjutnya meningkatkan daya kreativitas. Dengan adanya kerajinan ini, dengan adanya membentuk produk ini dapat memicu ataupun menimbulkan kreativitas masyarakat, dan juga ini bisa salah satu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Itu banyak kita ketahui sampah botol plastik itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu bisa saja kita jadikan kerajinan bunga, membuat tas dan lain sebagainya. Dan juga dapat kita sampaikan limbah plastik pasti memiliki potensi yang sangat besar. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 7. Yang pertama yaitu
Sampah botol plastik merupakan bahan padat buatan dari kegiatan manusia yang sudah terpakai. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Kita lanjut ke slide yang ke-8, yaitu prinsip-prinsip pengolahan sampah. Yang pertama itu reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Yang kedua adalah reuse. Apa itu reuse? Yaitu menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Yaitu bisa jadi kita menggunakan sampah botol bekas menjadi bahan-bahan layak pakai. Yang ketiga itu recycle. Apa itu? Yaitu mendaur ulang kembali sampah-sampah, contohnya seperti sampah botol, sampah kertas, dan sampah plastik didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna atau bisa layak pakai. Selanjutnya itu replace. Apa itu replace? Yaitu upaya menggantikan atau memakai alternatif lain. Contohnya memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu. Bahas tentang jenis-jenis sampah. Nah, yang pertama itu ada sampah organik. Nah, sampah ini mudah membusuk seperti sayuran, makanan, daun-daun kering, dan sebagainya. Nah, sampah ini bisa kita jadikan pupuk kompas. Dan yang kedua itu ada sampah anorganik, sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, kertas, kayu, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini bisa dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah laku dijual untuk dijadikan produk lain. Nah, yang ketiga itu ada sampah bahan berbahaya beracun. Sampah ini berbahaya dan beracun. Contoh sampah ini seperti limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahaya pada lingkungan yang ditimbulkan oleh botol plastik. Akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik ini. Yang bahaya pada lingkungan, yang pertama itu bisa mencemari air dan tanah, merusak rantai makanan, bisa menyebabkan polusi udara dan polusi bagi hewan dan mikroorganisme. Sekian, terima kasih. Yang pertama ada gunting. Kemudian ada pisau cutter. Selanjutnya ada botol aqua bekas. Kemudian ada lampu tumbler, lem. Kemudian ada hiasan awan, pita, dan yang terakhir ada kapuk. Untuk langkah yang pertama, kita lubangi terlebih dahulu botolnya. Kemudian kita masukin dan ikat pita ke dalam lubang botol tersebut. Langkah kedua, kita tempelkan hiasan awan pada tali pita yang sudah dibuat dari kotak bekas dengan bentuk seperti titik air hujan. Lalu, masukkan lampu tumbler ke dalam botol bekas tersebut. Terakhir, tempelkan kapuk ke bagian luar botol yang sebelumnya dikasih lem ya. Buat bentuk seperti awan. Nah, ini dia hasilnya. Itu dia cuplikan video daur ulang botol plastik menjadi lampu tidur.
Semoga kita bisa dapat membuatnya bersama-sama ya untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas akhir semester untuk mata kuliah Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Delovita Ginting, MSI. Ingat, hidup sehat itu dimulai dari lingkungan yang bersih. Kalau limbah itu masih bisa didaur ulang, kenapa tidak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.